Bagaimana cara berbakti kepada ibu? Sedangkan saya walaupun sudah hijrah, kadang masih suka tidak bisa menahan emosi kepada ibu anak. Allahu Akbar. Untuk belum hijrah berarti. Karena di antara sifat orang-orang yang bertakwa, kata Allah, penghuni surga itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Mereka suka bersedekah, mereka suka berbagi, tapi mereka wal kadhiminal ghaidh, orang yang suka menahan emosi. Bagaimana cara menahan emosi? Ketika antum emosi, duduk. Ketika emosi, kata Nabi SAW, fal yaskut, diam, jangan keluar omong. Karena antum sedang emosi, nggak bisa nahan, diam. Merah mungkin wajah antum, duduk. Duduk masih emosi, rebahan, tidur-tiduran, nanti emosinya akan pergi. Kemudian ingat juga bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang menahan emosinya. Orang itu yang menahan emosi, jemaah, sedangkan dia bisa melampiaskan emosinya, maka Allah akan berikan kepada dia kesempatan untuk memilih bidadari surga yang mana yang dia sukai. Jadi kalau antum lagi emosi, langsung ingat, ya Allah, nanti ana mau milih bidadari nih. Emosi. Nah, Ustaz, saya masih suka menyia-nyiakan waktu nonton video anime, kartun Jepang. Mohon nasihatnya Ustaz, saya yang masih suka bermaksiat dikala sendirian, sedangkan dikala banyak orang saya menampakkan kebaikan. Allah jalla. Ya, kita perlu menghadirkan kebesaran Allah jalla. Kita lihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau orang yang sudah ada bisikan berbuat kemaksiatan, langsung jangan sendirian, cari keluar rumah, cari teman, ngobrol atau ke masjid. Soalnya kalau tidak, godaan itu kuat, jemaah. Orang ini kan nyatakan, kalau ada orang dia nggak berani berbuat maksiat, maka keluar rumah, mencari bantuan dari orang, sehingga keimanan dia yang masih lemah bisa diperkuat dengan pandangan orang. Dia bukan dia, tapi dia sedang menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan yang akan dia lakukan. Dan waktu ini kalau kita tidak isi dengan yang positif, mau tidak mau negatif isinya. Itu mau tidak mau, jangan. Antum kalau pegang HP, antum lihat apa yang antum buka. Antum bisa kalau mau tidur itu bermuhasabah. Buka HP di bagian use baterai, apa? Tentang penggunaan baterai. Antum lihat di sana. Paling atas apa? Facebook, YouTube, bawa lagi terus. Ada aplikasi Al-Quran 0%. Nah, dipakai. Antum bisa lihat, ya Allah, ternyata seharian kitabullah nggak ana baca. Ana baca Qurannya pakai Quran, Ustaz. Nggak pakai itu, Ustaz. Ya, terserah antum. Tapi ya kita ini jemaah berusaha untuk baca pakai Quran memang. Ketika kita di masjid, kita duduk. Tapi kalau kita sedang perjalanan, manfaatkan untuk baca Quranul Karim, untuk zikir, zikir pagi sore. Ini pengalaman Ana kadang-kala kalau zikir pagi sore itu pakai hafalan, itu kadang-kala kemana-mana, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un. Terus mikir apa lagi kemana-mana. Tapi kalau baca, Anda lihat, yo, kalau baca enak banget. Kalau baca itu mau nggak mau kita tahu, oh belum selesai. Dan ada aplikasi untuk itu. Artinya semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Antum ambil aplikasi zikir pagi sore umpamanya, yang itu bisa dilihat nomor 1 sampai sekian umpamanya, dibuka. Semoga kita dengan cara itu ya waktunya bermanfaat. Artinya kebanyakan waktu sekarang habis dengan apa? Dengan gadget kita. Lebih banyak. Dulu banyak orang ngobrol, sekarang enggak. Jarang orang ngobrol. Makan bersama, Masya Allah.
Sohibnya makan bersama, makan. Pesan apa? Pesan ini. Setelah itu diam semuanya. Nunggu makanan datang. Sibuk dengan gadgetnya. Maka manfaatkan waktu kita yang positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tabungan pas hanya untuk bayar kontrakan dan simpanan, tapi saya ingin daftar haji dan tabungan saya kalau daftar haji cukup untuk bayar kontrakan sisanya. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya sedang tidak bekerja. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa saya haji itu diwajibkan buat orang-orang yang mampu. Anti lihat kondisi anti mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, nggak wajib. Maka jangan berangkat haji. Tapi kalau anti mampu, berangkat haji. Daftarkan. Kalau sekarang dikatakan dia tidak bekerja, berarti dia harus bekerja. Kalau enggak duitnya nanti habis, dia pulang dari haji minta-minta sama orang. Maka tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia enggak, Ustaz, anak punya usaha, punya ini simpanan. Artinya simpanan, ya dia tidak membutuhkannya, maka daftar haji. Tapi kalau punya kewajiban bayar kontrakan, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai antum berangkat haji meninggalkan hutang. Siapa yang bayarin hutang anti nanti? Karena kita tahu hutang itu termasuk yang tidak dimaafkan sama Allah Jalla Jalla. Harus dibayar. Bagaimana caranya menjaga niat apabila kita akan bersedekah, menjauhkan diri dari riya? Nah, ini penting sekali menjaga niat, karena nilai sedekah kita sesuai dengan ketulusan niat kita. Bagaimana kita bersedekah supaya ikhlas? Yang pertama caranya, kalau bisa sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Kalau kita bisa melakukan itu, karena apa? Tatkala tidak ada orang yang tahu, niat kita selesai, nggak ada yang gangguin. Tapi kalau kelihatan orang, nanti fulan ngomong, Masya Allah, makasih banyak Mas ya, ini masjid antum kata yang bangun. Enggak lah, separuhnya aja ana yang bangun. Ya subhanallah. Jadi usahakan memang disembunyikan. Dan alhamdulillah sekarang ini untuk sedekah sembunyi-sembunyi itu sangat mudah sekali. Dengan adanya apa? Adanya transfer. Orang tuh ada masjid mau bangun, ya dilihat nomor rekeningnya, ya kirim. Selesai. Gak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Yang tahu dia sama Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sedekah ingat, kalau kita ini sedang berbuat baik kepada diri sendiri, bukan kepada orang ini. Bukan. Ana sih sedang berbuat baik sama diri sendiri. Ketika antum sedekah mau beli tanah wakaf, ana ini sedang beli tanah di surga. Jadi sejatinya antum nggak perlu minta pujian dari orang. Lah wong antum berbuat untuk diri sendiri. Kita kalau berbuat untuk diri sendiri, masa minta pujian orang? Oh anak, berarti antum bukan untuk diri sendiri berbuat. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik untuk diri sendiri. Jadi kita kalau bantu saudara kita, kita bantu. Kita ini sejatinya sedang membantu diri anak. Kalau dia mengatakan syukron, makasih, nggak perlu ngomong makasih. Anak ini berbuat baik sama diri anak sendiri. Anti yang mendapatkannya, tapi anak sedang berbuat baik sama diri sendiri. Antum sedekah 1 juta, sejatinya antum sedang berbuat baik dan berbalik kepada diri antum sendiri. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa ikhlas, dan ketahuilah kalau riya itu nggak ada pahalanya, bahkan yang ada azab dari Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana bersedekah Al-Quran di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Dengan cara menitip kepada teman dan saudara yang sedang menjalankan umrah. Adakah contohnya? Apakah bisa kita amalkan? Jamaah, memang di antara sedekah jariyah adalah mushaf.
adalah Al-Quran yang disedekahkan ke masjid, yang diwakafkan ke pesantren, yang kemudian dibaca terus Quran itu. Untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram boleh-boleh saja. Hanya saja setelah ana lihat yang antum sedekahkan di Masjid Nabawi itu diambil lagi setelah petugas. Ada petugas biasanya ngatur Quran, itu dilihat Quran yang bukan dari masjid ketahuan. Karena Quran yang dari Masjid Nabawi itu ada wakafnya, stempel wakaf. Bukan stempel wakaf yang dibikin sama orang, enggak, cetakan wakafnya. Dan itu tidak dibikin sama orang, sehingga dikumpulkan sama mereka. Apa yang mereka lakukan? Ditaruh di satu gudang, kemudian dibagikan kepada jemaah haji dan umroh untuk masjid. Makanya antum bisa minta buat masjid di sana. Mau sholat Masjid As-Sof, kalau nggak salah di pintu nomor 18. Kita dulu sering minta di sana untuk ma'had, untuk pesantren. Biasanya orang Indonesia dikasih 2 kardus besar itu. Antum minta. Berarti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak memerlukan Al-Quran tambahan, sudah cukup. Antum seperti menggarami lautan. Kalau mau sedekah Quran, cari masjid-masjid yang memang memerlukan Al-Quran. Dan usahakan jamaah, mana tempat Al-Quran di sini? Di mana? Di situ. Di sana juga ada. Ya, usahakan tempat Quran itu dekat jam. Dan usahakan antum yang sholat ke masjid pas nunggu waktu azan, lihat orang-orang duduk. Kadang-kala orang itu susah mau ngambil Al-Quran karena jauh. Tapi di Masjid Nabawi dibikin Quran itu di depan semua orang yang duduk. Antum duduk di atas Quran, di kanan Quran, di kiri Quran. Masa nggak mau baca Quran? Baca Quran lah. Karena semuanya Quran. Mereka sudah cukup. Maka kalau mau sedekah, usahakan sedekah di masjid-masjid, dan kalau bisa sedekah sama tempat Quran. Jadi antum Qurannya cuma 2 biji, tempatnya yang lebar. Mudah-mudahan yang lain nanti juga sedekah. Karena banyak masjid di Indonesia terus terang membaca Al-Quran sebelum sholat atau sesudah sholat di masjid-masjid kita itu masih jarang. Jumatan umpamanya nunggu lama, itu susah untuk mendapatkan Al-Quran. Maka lebih baik antum sedekah di tempat yang memerlukan, tempat-tempat tahfidz atau apa. Ustaz, bagaimana kita punya niat dalam hati tapi niat itu tidak dilaksanakan, Ustaz? Kalau niat itu niat baik, insya Allah Allah akan catat sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau niat itu niat buruk, kemudian antum urungkan karena takut sama Allah, akan dicatat sebagai sebuah kebaikan niat itu. Tapi kalau antum amalkan, dicatat satu keburukan. Ustaz, bagaimana hukumnya bersedekah dari harta yang asalnya dari pekerjaan haram? Bagaimana pula jika nafkah dari yang haram tadi diberikan kepada istri, apakah menjadi halal bagi istri? Termasuk jika istri bersedekah atas nama keluarga, apakah suami mendapatkan pahala? Jemaah, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau antum kerjaannya haram, kerjaannya di bank konvensional, bank riba, atau hal-hal yang berhubungan dengan riba, Allah tuh mengumumkan perang sama antum. Lalu antum sedekah, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Antum kerjaannya nggak boleh. Ya, kalau kita lihat masalah riba ini kenapa merajalela? Karena kita yang melestarikannya. Kita yang melestarikannya. Umat Islam yang melestarikannya. Kalau umat Islam berhenti lakukan riba, bank itu berubah jadi syariat. Mau tidak mau. Itu disebut kekuatan publik. Makanya ketika harga daging mahal di kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh umat Islam pada waktu itu bikin murah itu daging. Bikin murah itu daging. Loh gimana? Jangan dibeli. Ketika tidak dibeli, bagaimana pedagang daging? Kan masih banyak tempe, banyak apa. Sekarang kita ribut harga sapi, daging sapi mahal. Kenapa? Karena kita masih makan daging sapi. Antum ganti makan daging belalang umpama.
Selesai semuanya. Kalau makan daging ayam, ayamnya nanti akan mahal. Belalang, antum makan. Halal belalang coba. Antum nggak pernah makan daging belalang? Kita lestarikan makan daging belalang. Insya Allah harga itu akan turun. Artinya kita ini harus punya peran. Setiap muslim itu membantu agama Allah dengan apa yang dia miliki ya. Anak semalam sama teman-teman di mobil cerita, anak pernah membaca nasihat Muhammad Nasir. Dia mengatakan, dia dulu kan di Dewan Dakwah. Dia cerita ketika mengirim dai-dai ya ke pedalaman ya, kepada siswa-siswa, dia cerita, kalian kalau bisa jadilah seperti genset yang ada di belakang rumah, yang alirannya sampai ke dalam rumah, rumahnya terang, orang-orang di dalam rumah bisa merasakan terangnya rumah itu, tapi mereka tidak mendengar suara gemuruh di belakang. Orang-orang nggak tahu, maka antum jadilah genset di belakang sana. Orang-orang merasakan manfaat antum tanpa tahu di mana antum berada. Maka tadi urusan bank macam-macam kita harus punya peran. Enggak, anak akan bikin, dan umat Islam harus bersama-sama melaksanakan perintah Allah untuk tidak melakukan riba. Insya Allah mereka akan terpaksa mau tidak mau. Dan sekarang sudah banyak yang terpaksa. Bank-bank konvensional sudah mulai buka cabang syariat. Kenapa? Terpaksa. Kita masih bisa memaksa? Bisa. Memaksa lagi untuk berubah syariat 100%? Bisa. Kalau kita ngaji, belajar, untuk beli berangkas besi di rumahnya, keluarkan duitnya semua. Beli barang-barang nggak ada yang kredit, semua beli barang ya, kalau bisa barang baru nggak bisa barang bekas, tapi berusaha untuk menghindari hal-hal yang bersifat dengan riba. Insya Allah bisa kita terhindar dari riba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya rahimahullah baru meninggal 2 pekan yang lalu. Kalau bisa jangan nulis 2 minggu jemaah, walaupun kita sering ngomong 2 minggu, tapi 2 pekan atau 2 Jumat yang lalu. Karena umat Islam dari Jumat ke Jumat. Antum lihat hadisnya, sholat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Nggak ada dari minggu ke minggu. Yang ada dari Jumat ke Jumat, ya kita perlu lestarikan. Disebabkan karena sakit yang dibilang cukup parah. Apakah sakit tersebut adalah pelebur dosa? Nah, sakit itu kata Nabi SAW kafarat, sebagai pelebur dosa. Orang ini sabar nggak sabar jadi pelebur dosa. Tapi kalau orang itu bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia tetap beribadah. Karena ada orang sakit berhenti sholat dengan alasan nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin dia akan sembuh? Akhirnya sakit 2 minggu nggak sholat 2 minggu. Maka ini berbahaya. Mudah-mudahan orang yang sakit tetap kita ingatkan untuk sholat ya. Bagaimana cara bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal sesuai ajaran Rasul SAW? Ya, hadisnya Sa'ad bin Ubadah insyaallah ya. Ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia belum sempat berwasiat. Apakah berguna kalau anak sedekah buat ibu anak? Kata Nabi SAW, iya berguna. Maka disedekah untuk dengan nama ibunya untuk sedekah. Kalau bisa wakaf lah, wakaf, belikan Quran, masjid, apa sajalah kita bisa lakukan jamaah. Antum, ada satu amalan yang ana rasa perlu kita galakkan, yaitu menjadi bapak asuh untuk anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim, untuk anak-anak di pesantren. Antum mungkin nggak di pesantren, mungkin anak antum nggak ada yang di pesantren ya. Antum lihat mana pesantren, antum jadi bapak asuh buat 1 orang 2 orang, sehingga selama dia belajar kemudian dia berdakwah, antum dapat pahala dia jamaah. Subhanallah. Anda ingin bertanya, apakah keutamaan jalan di kegelapan malam ke rumah Allah Ta'ala itu juga termasuk dengan kendaraan seperti ke rumah Allah dengan sepeda? Iya, pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Yang naik motor beda dengan yang naik sepeda, yang naik sepeda beda dengan yang jalan
kaki. Semakin antum mengeluarkan energi lebih banyak, maka insya Allah pahalanya sesuai jamaah. Sesuai. Ustaz, tapi ana beli mobilnya mahal Ustaz. Apa nggak dihitung Ustaz? Maksudnya hitungan rodanya umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas akan ada perhitungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ana sekarang jarang berinfak karena sedang menabung untuk biaya menikah. Apakah ana menjadi bakhil karena ini? Ini sebelum nikah sudah bakhil. Karena kata Rasul SAW itu, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun majhalah. Al-waladu, ya, al-waladu majbana. Anak itu membuat orang tua jadi pengecut. Anak itu membuat orang tua jadi bertingkah bodoh. Anak itu membuat orang tua jadi susah hidupnya. Dan anak itu membuat orang tua jadi pelit. Sebelum nikah sedekah, setelah nikah Ustaz buat anak Ustaz. Ini buat sekolahnya anak, buat sekolahnya. Kapan sedekahnya? Nanti kalau anak sudah lulus semua Ustaz. Antum tetap sedekah. Menabung dan sedekah. Karena antum sudah tahu bahwasanya sedekah itu tidak ngurangin. Berbeda kalau sedekah Ustaz, anak kalau sedekah berkurang Ustaz, enggak berkurang. Enggak berkurang. Antum mamanya sekarang nabung, tetap nabung untuk biaya pernikahan. Nabung mamanya dapat rezeki 1 juta, tabung mamanya 500 sedekahkan. Ustaz, sampai kapan Ustaz? Ini biaya nikahnya mahal, kalau cuma 500.000 mamanya. Mudah-mudahan antum dapat istri yang maharnya sedikit. Tabungan antum masih susuk, kata orang jamaah, masih ada kembaliannya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, saya datang dari Cilegon, masya Allah. Cilegon ini Banten jamaah ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana status tanah masjid masih milik perorangan? Dan apakah sholat tahiyatul masjid hukumnya? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini permasalahan yang termasuk dibahas ketika Dewan Fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad berkumpul. Di situ ada Dr. Irwandi, ada Dr. Muhammad Arifin. Kita bicarakan bersama tentang masalah ini, tentang status masjid yang tidak wakaf, masjid yang milik perusahaan, masjid yang ada di rumah sakit, masjid yang ada di kantor-kantor pegawai negeri, di DPRD, atau masjid yang fasum. Perumahan itu bukan wakaf, itu fasum. Perumahan itu. Bagaimana sholat di sana? Ternyata mudah-mudahan fatwanya akan keluar. Yang Anda lihat memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mungkin yang lebih kuat, Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu. Apabila seorang menyewa tempat, menyewa sebuah tempat untuk masjid, maka hukumnya tempat itu menjadi masjid selama dalam masa persewaan. Seperti teman-teman kita yang di Eropa umpamanya. Mereka kadang-kala sewa tempat, sewa gedung untuk masjid. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya masjid selama masa persewaan itu. Kalau sudah lepas nantinya. Kemudian dibicarakan oleh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala tentang musola-musola di tempat kerja. Diceritakan kalau musola itu memang tempat sementara, artinya bangunannya bukan bangunan masjid. Kadangkala ada ruangan ya di kantor dibikin musola namanya. Apakah hukumnya hukum masjid? Enggak, karena ini bisa jadi besok pindah ke sana, besok pindah ke sana. Tapi kalau di satu perusahaan memang sudah dibangun masjid, orang tahu ini masjid, maka itu jadi masjid. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti keluar fatwanya sehingga kita bisa lebih tenang, karena masalah ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Insyaallah. Baik, yang terakhir, ana kalau mendengar sebelum khutbah Jumat saldo uang di masjid di Jakarta rata-rata memiliki 100 sampai 200 juta. Apakah termasuk sia-sia uang yang duduk sebagai saldo uang masjid belum termanfaatkan?
apakah boleh misalnya pengurus masjid membuat program menyelamatkan yang masih terjerat riba? Apa ada larangan dalam melakukannya? Sekarang kalau masjid punya saldo, ada masjid-masjid itu yang bangga dengan jumlah saldonya banyak. Alhamdulillah saldo masjid 300 juta, karpetnya sudah lobang-lobang. Malu antum seharusnya mengumumkan masjid punya duit banyak, kamar mandinya, toiletnya nggak bener. Karena orang-orang ketika taruh duit di masjid itu tujuannya mengindahkan masjid ini, memberikan kenyamanan. Ada uang lebih di masjid, masya Allah, beli kulkas, taruh air gelasan di situ, mamanya. Kan memang jamaah ingin duitnya dimanfaatkan, bukan untuk ditulis aja jamaah. Maka tolong hal itu diperhatikan. Apa saja yang bisa khidmah untuk memberikan khidmat kepada jamaah, karena tujuan orang tuh seperti itu. Karena kalau enggak usah takut kebutuhan mendadak. Apa kebutuhan mendadak masjid? Ada nggak paham ya sekarang? Tapi kalau ditanyakan apakah boleh untuk program menyelamatkan yang masih terjerat riba, ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena duit itu rata-rata orang naruh memang untuk masjid. Jadi semua yang berkaitan dengan fasilitas masjid. Tapi kalau dia ingin program tertentu, ya di kotak amalnya ditulis, supaya kita nyaman sama jemaah yang ngasih. Karena jemaah kadang-kala ngasih umpamanya untuk pintu, tahu-tahu dibelikan lampu. Dia mengatakan kalau lampu kan berapa lama nanti rusak lampunya, kalau pintu kan lebih lama, mungkin dia ingin seperti itu. Maka orang kan punya hak dengan sedekah dia niatkan untuk apa. Maka kalau dikatakan bolehkah masjid melakukan itu, harus ada kesepakatan dengan orang yang meletakkan uang itu di masjid. Tapi kalau ternyata di situ untuk umum, maka ada kotak amal kadang-kala untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, maka nggak ada masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan, jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam taubat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi SAW. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita nggak tahu, kadang-kala kita merasa nggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau tobat dari 1, ya baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah ampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya nggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah.
Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jamaah. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah nggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Kadangkala ada orang yang nggak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Engkau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalawta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya, apa namanya, pegangan kunci, ada yang goyang, langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan nggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang kita kadang-kala butuh bantuan orang luar jamaah. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum, subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala.
Ada keluarga yang nggak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai you can see kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang nggak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya akhi, antum. Jadi aduh kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti, apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi. Ustaz, Allah ngabulkan nggak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu, yang kadang-kala ngomongnya pedas, gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang-kala Ustaz doakan Ustaz fulan. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh, sudah kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Masya Allah. Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang, itu udah, ya Allah bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar.
Maka perempuan pakaian yang indah nggak apa-apa, selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu tuh. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut lalu memberikan tato ya atau apa dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol, maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah nggak cinta. Tapi Ustaz, ana berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa kena jarum, ya Allah. Antum ingat, itu insya Allah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya, ana beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan.
artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadang-kala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayaknya Anda nggak diampuni Ustaz. Soalnya Anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan sunnah khususnya jenggot di kalangan TNI dan Polri? Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ingat kemarin kita udah bicara apa artinya berpegang teguh dengan sunnah. Udah dapat hadiah belum? Ya Allah. Iya, berpegang teguh dengan sunnah itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, yang pertama. Yang kedua, meninggalkan apa yang disunahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, melaksanakan anjuran-anjuran beliau. Kalau tadi yang wajib-wajib, yang kedua ini anjuran-anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang muakkada, ghair muakkada, pokok amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul SAW, kita mengamalkan. Yang ketiga, fadl. Baik, yang ketiga meninggalkan bid'ah, baik itu bid'ah amaliyah atau bid'ah i'tiqadiyah. Yang lebih parah, ingat bid'ah ini ada dua macam. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang sampai tingkatan kafir, keluar dari Islam. Seperti pendapat orang-orang Jahamiyah umpamanya. Ada orang-orang yang mensifati Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah itu nggak ada seakan-akan. Seperti itu. Ada bid'ah mufassiqah yang tidak sampai orang itu kafir. Supaya kita tidak gampang-gampang membid'ahkan orang. Dan jangan sampai mudah-mudah kita menghukumi sesuatu amal itu bid'ah. Kecuali memang benar. Berdasarkan ilmu. Artinya seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dia meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa amalan atau keyakinan. Baik, karena rusak negeri kita ini jamaah dengan masuknya hegemoni Barat ke negeri kita ini. Banyak umat Islam yang terpengaruh. Contohnya ada umat Islam yang meyakini tahun depan itu tahun ayam. Ada tahun ayam, ada tahun monyet, ada tahun kambing, ada Muslim punya keyakinan. Kalau itu orang-orang non-Muslim, fadl, itu memang agama mereka. Kita ini mencampur adukkan. Itu bukan agama kita, bukan ini perkataan yang keyakinan bid'ah yang mengatakan kalau tahun apa yang harus dilakukan pada tahun monyet. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, apa jemaah? Masya Allah. Fadl. Mengajak manusia, na'am, fadhal, barakallahu fikum, kirim ke belakang sana, mengajak manusia kepada kebaikan dan memperbaiki yang salah. Itu masyarakat kirim ke belakang. Itu yang berpegang teguh dengan sunnah. Baik. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana mereka yang di TNI, yang di kepolisian yang mungkin tidak bisa melaksanakan sunnah jenggot? Artinya Rasul SAW memerintahkan agar umat Islam yang laki berjenggot, tapi nggak bisa. Antum lihat, antum terus berjuang di sana. Negeri kita ini negeri yang mempunyai asas yang baik. Kalau orang-orang kayak antum sampai jadi jenderal nanti, keputusan-keputusan antum nanti bisa merubah. Karena tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Wah, kalau pegang senjata nyangkut nanti saat umpamanya seperti itu. Insya Allah nggak ada.
Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya, dan kita lihat jenggot ini adalah sunnahnya semua nabi. Semua nabi itu pakai jenggot. Memang ada pengaruh dari barat lagi ya. Antum kalau ngelihat barat dulu sama barat sekarang beda. Barat dulu pakai jenggot. Antum kalau melihat Abraham Lincoln di uang dolar itu pakai jenggot enggak? Kalau ada yang bikin duit dolar Abraham Lincoln tanpa jenggot, palsu berarti jenggot. Karena Abraham Lincoln itu pakai jenggot. Dan ke presiden, jemaah. Presiden pakai jenggot. Apa masalahnya? Kemarin yang mati pemimpin Kuba siapa? Fidel Castro. Dari muda sampai mati pakai jenggot. Ribut orang. Oh, enggak ada. Orang tidak mau ributkan jenggotnya Fidel Castro. Tapi kalau muslim pakai jenggot, hati-hati. Kenapa pakai jenggot? Karena seorang muslim pakai jenggot itu disebabkan iman. Bukan gaya. Kita pakai jenggot bukan karena ingin tampil beda. La. Karena anak adalah hamba Allah. Maka yang di mereka, yang di mana? Kepolisian, ya berusahalah. Berusaha antum tegakkan semaksimal mungkin antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ana tidak menganjurkan untuk keluar dari sana. Karena kalau keluar dari orang-orang yang benar, keluar dari tempat itu, akhirnya siapa jemaah? Bersabar dan ke depan kita doakan. Mudah-mudahan kita punya panglima ya, memberikan kebebasan, karena ini termasuk hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia, hak asasi semua agama. Negeri kita ini menjamin semua itu boleh melaksanakan syariat agamanya masing-masing. Tapi ternyata ada syariat-syariat yang dikebiri, yang nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, kalau bahasa konstitu apa? Anda nggak ngerti itu. Sebenarnya boleh, nggak ada larangan nanti. Tapi insya Allah ke depan kita doakan Bapak Presiden kita Jokowi, dan kita doakan wakilnya, dan kita doakan semua menteri-menterinya supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.